Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1-9. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Hidup ini seringkali terasa seperti berjalan di tengah badai. Masalah datang bertubi-tubi, ketidakadilan seolah menang, dan kita mudah terjebak dalam kekhawatiran. Tapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Bayangkan seorang nelayan tua bernama Pak Markus. Setiap hari ia melaut, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, ia melihat tetangganya, seorang penjudi, tiba-tiba kaya raya setelah menipu banyak orang. Hatinya gundah. Mengapa orang jahat seperti itu justru berhasil, sementara aku yang jujur terus hidup susah? Suatu pagi, saat ia duduk di tepi pantai merenungkan hidupnya, seorang pendeta tua mendekatinya. Markus, kata pendeta itu, kamu lihat ombak besar itu? Ia datang dan pergi. Begitu pula kekayaan orang fasik, hanya sementara. Tapi yang bertahan adalah ketenangan hati orang yang percaya pada Tuhan. Pak Markus teringat Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain, melainkan fokus pada kebaikan Tuhan. Beberapa bulan kemudian, tetangganya yang curang itu ditangkap, sementara usaha kecil Markus justru mulai diberkati. Kita sering gelisah ketika melihat kejahatan seolah menang. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk berdiam diri. Mazmur 37 ayat 7, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Bukan berarti kita pasif, tapi kita berjuang dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Hidup ini seperti laut, kadang tenang, kadang bergelora. Tapi ketika kita berhenti membandingkan diri dan menyerahkan semua pada Tuhan, kita menemukan kedamaian sejati. Seperti Pak Markus, mari belajar percaya, Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk kesempatan baru, dan untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami. Terima kasih karena Engkau selalu setia, bahkan ketika kami sering ragu dan khawatir. Bapa, hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah kami, jauhkan dari keputusan yang terburu-buru atau emosi yang tidak terkendali.
Tolong kami untuk bersabar, seperti yang Engkau ajarkan dalam Mazmur 37, agar kami tidak iri ketika melihat kejahatan seolah menang, tetapi tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja bagi yang mengandalkan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Berikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan bagi mereka. Untuk yang bergumul dengan masalah keuangan, bukalah jalan-Mu yang ajaib. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah rencana-Mu yang terbaik. Jadikan kami saluran berkat-Mu, agar kami juga bisa menolong sesama dengan tulus. Bapa, lindungi keluarga kami hari ini. Satukan hati kami dalam kasih-Mu, jauhkan dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Berikan hikmat kepada orang tua, semangat belajar bagi anak-anak, dan kepekaan untuk saling mendukung. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus, berikan kekuatan fisik dan rohani, serta lindungi mereka dari serangan si jahat. Tuhan, kami berdoa juga pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk membela kebenaran. Akhirnya, Bapa, ajarkan kami untuk menghargai waktu yang Engkau berikan. Seperti dalam Mazmur 39, ingatkan kami bahwa hidup ini singkat, maka pakailah hari-hari kami untuk hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percayakan semua ini dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.